Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Jejak Sejarah Nusantara. Aku Indah Nuraini dan hari ini kita akan menelusuri perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Mulai dari Portugis dan Spanyol hingga kebijakan kolonial Belanda yang mengubah kehidupan masyarakat Nusantara. Jadi, siapkan secangkir kopi, duduk santai dan mari kita mulai perjalanan sejarah kita. Segmen yang pertama, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa. Tahukah kalian bangsa apa saja yang saat itu datang ke Nusantara? Di awal abad ke-16, Indonesia mulai dikunjungi oleh beberapa bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk memperluas kekuasaan dan menyebarkan agama mereka. Tujuan kedatangan mereka kita kenal sebagai 3G, Gold, Glory, Gospel. Pertama, tentu saja rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Kedua, mereka membawa misi keagamaan atau gospel, menyebarkan ajaran Katolik dan Kristen. Ketiga, mereka ingin menaklukkan wilayah baru, memperkuat kerajaan mereka, dan mendapatkan jalur perdagangan langsung tanpa perantara. Bukti penyebaran agama ini bisa dilihat dari pendirian gereja-gereja awal di Maluku dan kegiatan misionaris terkenal seperti Franciscus Xaverius yang datang ke Nusantara pada pertengahan abad ke-16. Kehadiran gereja-gereja ini menjadi saksi bisu sejarah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, kenapa Portugis dan Spanyol bisa menjadi bangsa Eropa yang tiba di Nusantara? Jawabannya ada pada teknologi. Mereka memiliki kapal dan navigasi paling canggih di zamannya. Ditambah lagi, kerajaan mereka mendukung penuh ekspedisi jauh ke lautan, terutama setelah kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453. Yang membuat jalur perdagangan Eropa ke timur harus dicari alternatifnya. Jadi, mereka berlayar jauh hingga menemukan Nusantara. Segmen yang kedua, kita akan membahas tentang VOC dan pemerintahan kolonial Belanda. Dari situ, Belanda muncul dengan ambisi menguasai Nusantara. Pada tahun 1602, mereka mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan Hindia Timur Belanda. Tujuan utamanya menguasai perdagangan rempah-rempah, memonopoli pasar, dan tentu saja mendapatkan keuntungan besar sambil memperkuat kekuasaan di Asia. VOC bukan sekedar perusahaan dagang. Mereka memiliki kekuatan militer, hak membuat perjanjian politik, dan bahkan dapat memerintahkan daerah-daerah tertentu. Hal ini membuat VOC menjadi alat politik sekaligus ekonomi Belanda di Nusantara. Kemudian, pada awal abad ke-19, muncul Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Dia dikenal tegas dan reformis. Daendels membangun jalan raya Pos Anyar Panarukan yang panjangnya ratusan kilometer untuk memudahkan mobilitas militer. Ia juga memperkuat pertahanan Jawa dan mereformasi birokrasi agar lebih efisien. Meski terlihat progresif, banyak pihak merasa kebijakannya terlalu otoriter, terutama karena cara kerjanya yang keras terhadap pegawai dan rakyat. Segmen yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem tanam paksa. Berbicara tentang kebijakan kolonial, kita tidak bisa melewatkan sistem tanam paksa atau kultur sel-sel yang diterapkan mulai pada tahun 1830 oleh Johannes van der Bosch. Sistem ini memaksa rakyat menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, teh, tembakau, nila, kayu manis, dan lada untuk disetor kepada pemerintah Belanda. Tujuannya jelas, memperkuat kas negara Belanda, memperluas ekspor, dan menjadikan Hindia Belanda wilayah yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Namun, dampaknya bagi rakyat sangat buruk. Sawah mereka dialihkan untuk tanaman ekspor, rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, dan kemiskinan meluas. Banyak penyimpangan juga terjadi, seperti manipulasi timbangan panen, kerja lembur tanpa bayaran, dan tekanan dari kepala desa.
Segmen yang keempat, kita akan membahas tentang perlawanan dan politik etis. Perlawanan tidak hanya datang dari rakyat, tetapi juga muncul di dalam tubuh VOC sendiri. Dendels dipecat karena dianggap terlalu otoriter dan boros. Namun, di awal abad ke-20, Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi. Kebijakan ini memiliki dampak positif, seperti munculnya kaum terpelajar pribumi, berdirinya sekolah modern, dan kesadaran nasional yang mulai tumbuh di kalangan rakyat. Pergerakan nasional yang makin kuat ditambah kekalahan Belanda dalam Perang Dunia II mempercepat runtuhnya pemerintahan kolonial di Indonesia. Semua ini membuka jalan menuju kemerdekaan. Segmen yang kelima, kita akan membahas tentang perlawanan rakyat dan tokoh-tokoh. Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 sampai 1830 adalah contoh perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Penyebabnya adalah ketidakpuasan terhadap campur tangan Belanda dalam adat keraton dan pajak berat, dengan pemicu langsung pemasangan patok jalan di tanah milik Diponegoro. Sementara itu, Sultan Hasanuddin dari Makassar dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan VOC dengan gagah berani. Di Aceh, perlawanan terhadap Portugis pada abad ke-16 terjadi karena Aceh ingin menguasai Selat Malaka dan menolak dominasi Portugis. Bahkan, mereka mendapat bantuan militer dari Turki Utsmani. Di Banda, sejarah tragis terjadi pada tahun 1621 ketika J.P. Kon memimpin pembantaian penduduk. Hampir seluruh penduduk tewas. VOC menguasai perkebunan pala, memperkenalkan sistem perbudakan, dan menghancurkan budaya lokal. Peristiwa ini menunjukkan betapa brutalnya kolonialisme saat itu. Nah, teman-teman, itulah perjalanan panjang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, kebijakan kolonial, perlawanan rakyat, hingga munculnya kesadaran nasional. Dari sini kita bisa belajar bahwa sejarah bukan sekedar angka dan tanggal, tetapi juga cerita manusia, perjuangan, dan keberanian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jejak Sejarah Nusantara. Jangan lupa follow supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.